Ya pemirsa, masih seputar kebakaran hutan dan lahan. Rupanya di balik kebakaran lahan dan hutan yang merugikan negara, ternyata menguntungkan sejumlah pebisnis. Pembakar hutan tidak peduli dengan korbannya, termasuk kerusakan sistem ekologi hutan. Lalu siapakah sebenarnya pembakar hutan? Dan berikut informasinya untuk Anda. Kebakaran terus meluas. Kabut asap pun menjadi momok menakutkan di Indonesia. Banyak korban akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Triliunan rupiah negara dirugikan. Motif pembakaran hutan pun mayoritas berkaitan dengan bisnis lahan sawit. Sedikitnya 20 aktor terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Menurut Center for International Forestry Research, lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang dihargai 8,6 juta rupiah per hektar. Sedangkan lahan siap tanam dan sudah dibakar dihargai 11,2 juta per hektar. 3 tahun kemudian, ketika sudah ditanami siap panen, harga melonjak menjadi 40 juta rupiah per hektar. Tentu siklus tahunan pemilik lahan dalam rangka mengatrol harga sawit merupakan kejahatan terorganisir, melibatkan oknum pejabat baik lokal, nasional maupun internasional. Tugas pembuka lahan memiliki persentase pemasukan yang berbeda, seperti pengurus kelompok tani memperoleh 57%, sedangkan penebas, penebang, dan pembakar diupah 14% dari harga lahan. Pemilik kebun sawit rata-rata memiliki mata rantai politik yang kuat, karena regulasi daerah harus dapat dilumat dengan halus hingga menjadi kebal hukum. Sementara pemerintah telah menetapkan 17 perusahaan sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan di Indonesia. 7 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan penanam modal asing. Di tengah bencana asap yang semakin parah, Presiden Joko Widodo justru ke Amerika. Sejumlah pihak mempertanyakan kepergiannya, karena rakyat butuh penanganan serius dari Presiden, bukan hanya sekedar janji dan janji. Sementara kartel perusak lingkungan terus beraksi, termasuk kartel dari luar negeri. Tim Liputan iNews TV memberitakan.